Tuhan mengendaki agar dari waktu ke waktu saudara memastikan hatimu selalu tertuju hanya kepada Dia. Karena ini adalah syarat utama untuk saudara bisa betul-betul tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Tidak ada alternatif lain. Hatimu, katakan hatiku, harus selalu tertuju kepada Dia. Karena selama hati saudara mulai teralihkan kepada yang lain, cinta diri sendiri, cinta uang, cinta dunia, begitu mulai masuk dalam hidupmu, otomatis cinta akan Tuhan mulai pudar. Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Yohanes pasal yang ke-15, dan engkau adalah ranting-rantingnya. Nah, selama ranting terus melekat, katakan, ketika ranting terus melekat pada pokoknya, ketika hidupku, hatiku terus melekat hanya tertuju kepada Yesus, maka aku akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah tanpa harus bergumul. Nah, kalau saudara untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan, engkau berkata, wah pergumulannya berat Pak, itu menunjukkan kalau kita tidak ada di dalam Dia. Mengubah arah dari satu benda lahiriah gampang, tinggal diputar. Tapi bagaimana mengubah arah hati? Pakai mulut saudara. Karena Alkitab mengatakan mati hidup orang ditentukan oleh lidahnya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara terus pakai mulut saudara memperkatakan firman, engkau sedang memastikan datangnya buah-buah kehidupan dalam hidupmu. Saya berdoa biarlah seluruh jemaat BCC, seluruh anak-anak rohani yang ada, setiap engkau yang ada di tempat ini pagi hari ini, dan engkau yang mendengar, yang melihat rekaman dari firman ini, aku deklarasikan atasmu, suara Tuhan terus datang, terus bekerja, terus berbicara, membawa engkau tinggal di dalam Dia. Di mulutmu Tuhan taruh firman, di mulutmu Tuhan taruh perkataannya. Perkatakan firman itu, ucapkan firman itu, deklarasikan firman itu, jadikan sebagai bahan doamu. Jangan hanya diam, berkata-katalah, deklarasikan firman. Engkau akan alami hatimu tertuju kepada Dia. Tapi Tuhan mengendaki ketika engkau mati bersama dengan Kristus dan engkau dibangkitkan bersama dengan Dia, engkau memiliki prioritas hidup yang baru. Apa prioritasmu yang nomor satu? Tuhan. Come on. Ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Prioritas sama dengan aktivitas. Kalau saudara membuat sebuah prioritas, artinya engkau akan membuat prioritas itu termanifestasi dalam wujud aktivitas. Nah, kalau saudara berkata prioritas nomor satu adalah Oke, begitu engkau bangun pagi, apa yang kau lakukan? Siap berangkat kerja, gitu. Ketika saudara bangun pagi, ingat baik-baik, prioritas sama dengan aktivitas. Wujudnya selalu dalam bentuk aktivitas. Nah, ketika saudara bangun di pagi hari, yang namanya prioritas kan selalu nomor satu. Jadi begitu engkau buka matamu di pagi hari, apa tindakan pertama yang saudara lakukan? Itu menunjukkan prioritas dalam hidupmu. Saran saya, jadikan doa, baca firman sebagai prioritas yang utama. Karena ingat baik-baik, engkau harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Nah, jangan cuma berkata, oh Pak, saya tiap pagi juga selalu sudah berdoa. Begitu saya buka mata, saya bilang, Tuhan terima kasih, masih hidup. Kalau cuma itu caramu berdoa, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Nah, berarti standar minimal untuk saudara bersekutu dengan Tuhan paling sedikit berapa? Nah, itu dia. Saya hari ini diingatkan lagi kalau memang setiap hari itu kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Karena memang setiap hari saya memang ada persekutuan dengan Tuhan. Setiap bangun pagi pertama kali saya lakukan adalah
mencari hadirat Tuhan, baca firman. Tapi itu kalau contohnya ada hari libur, jadi saya absen lagi gitu. Nah, tapi di sini diingatkan lagi, itu harus setiap hari. Karena dengan setiap hari kita akan lebih lagi untuk mengenal, mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita selama kita menjalani perjalanan rohani ini. Setelah saya melakukan aktivitas itu, bangun pagi, mencari hadirat Tuhan itu, nah setiap hari itu saya menjalankan pekerjaan saya itu sudah tidak ada beban lagi, dengan sukacita. Walaupun ada orang-orang yang di kantor saya ya yang sering-sering melakukan yang hal tidak enak untuk saya, selalu kayak nyinyir gitu terhadap saya, tapi saya selalu tahu, oh ini saya tuh ada anugerah sukacita yang selalu mengalir, karena itu terus yang saya minta. Kalau setiap bangun pagi hari saya minta Tuhan biar hatiku itu selalu dipenuhi oleh sukacita dan tidak ada lagi yang bisa mencuri sukacita ini, karena orang-orang mencari kekayaan, tapi yang mereka lupakan itu adalah sukacita yang mengalir di dalam kehidupan. Nah, ini yang terus saya bawa di dalam pekerjaan saya, di dalam pergaulan saya dengan teman-teman saya sepanjang hari. Syarat yang kedua yang Tuhan mau untuk saudara lakukan sehingga engkau bisa terus tinggal di dalam Dia adalah Tuhan menghendaki kita memunculkan niat dalam hati kita untuk menjadikan agenda kerajaan-Nya menjadi prioritas terutama dalam hidup kita. Tapi ini yang saya mau saudara belajar pahami. Melakukan kehendak Tuhan tidak bisa betul-betul sempurna engkau selesaikan, engkau kerjakan kalau engkau lakukan secara perseorangan. Ada yang saya sebut dengan istilah personal calling, panggilan pribadi. Ada yang disebut dengan istilah personal destiny, tujuan hidup yang menjadi milik kita pribadi. Tapi ada yang disebut dengan istilah corporate calling, panggilan bersama. Come on. Corporate destiny, destiny bersama. Nah, destiny bersama itu diwujudkan dalam sebuah gereja, dalam sebuah gereja lokal. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki untuk kita, katakan Tuhan menghendaki untuk kita sebagai jemaatnya diperlengkapi dalam rumah Tuhan agar dapat berfungsi menyelesaikan kehendak Tuhan sebagai tubuh Kristus. Jadi ketika kita mau menyelesaikan kehendak Tuhan, tidak mungkin terjadi perseorangan. Menyelesaikan kehendak Tuhan selalu dalam wujud tubuh Kristus. Tapi lahirnya tubuh Kristus selalu dimulai dari adanya orang-orang percaya yang bergabung, membuat komitmen bersama-sama, berjalan ke arah yang sama, dengan ada dinamika rohani yang sama, dikuatkan dengan firman yang sama dalam sebuah gereja lokal. Saudara masing-masing punya background yang berbeda. Saudara masing-masing punya pengalaman hidup sendiri-sendiri. Saudara semua punya apa lagi? Background yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Ada banyak kesaksian hidup yang berbeda, betul? Tapi ketika Tuhan menyatukan kita, katakan Tuhan menyatukan kita di sini. Artinya Tuhan mau meleburkan semua kita untuk menjadi satu di dalam Dia. Karena gambaran yang Tuhan berikan adalah engkau diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Karena ada banyak di luar sana orang yang mengajarkan Yesus tanpa salib, mengajarkan Yesus tanpa kematian dan kebangkitannya. Yang diajarkan hanya Yesus yang akan memberkatimu, hanya mengajarkan Yesus yang akan menyembuhkanmu, tanpa menuntut engkau mengalami kematian daging, tanpa menuntut engkau mati bersama Dia dan dibangkitkan bersama Dia untuk hidup hanya bagi Dia. Untuk poin kedua ini, untuk melebur di dalam agenda rumah Tuhan, yaitu memang saya dapat message kalau harus benar-benar jika mau itu harus kita berfungsi. Jadi bukan sekedar cuma datang dengar firman pulang. Dulu saya seperti itu. Dulu di mana gereja saya sebelumnya, saya itu memang aktif dalam pelayanan, tapi tidak menjadikan itu sebagai suatu kehidupan yang benar-benar dijalani. Jadi cuma kayak rutinitas lah atau keagamaan seperti itu. Nah, tapi di sini tuh memang benar-benar dibawa untuk
kita tuh meresap, melebur di dalam agenda Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, itu dengan cara saya terus membangun hubungan dengan teman-teman di sini, dan memang itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan dalam hati saya untuk memang Tuhan, saya mau berfungsi, tapi apa yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan bawa saya untuk melihat lebih dekat lagi apa yang dibutuhkan gereja ini. Ya memang saya ada skill yang sudah tahu, tapi untuk saya untuk berfungsi di luar, sebelum berfungsi dengan akurat, kamu tuh harus membawanya itu di dalam rumah rohani. Nah, itu yang Tuhan kasih tahu saya punya sesuatu yang untuk saya kerjakan. Nah, untuk semakin akurat kamu membawa di luar, kamu tuh harus melakukannya di rumah rohani, latihan di sini. Nah, itu yang saya terus bawa Tuhan, bawa dalam doa supaya saya tetap meresap melebur di dalam gereja lokal di sini. Saya yakin kalau saudara memberi dirimu, ditambahkan menjadi pasukan darat yang ada, menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka saya yakin impact yang kita akan hasilkan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Perhatikan ini, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita jadi menerima identitas rohani kita di dalam Dia. Kita mengenali DNA rohani yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Yang kedua, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita jadi memiliki saudara-saudara rohani. Engkau tidak sendirian. Yang ketiga, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita jadi memiliki contoh tentang pola hidup ilahi yang harus kita bangun dalam hidup sehari-hari. Saya bisa berkata kepada saudara, ikuti teladanku. Ikuti teladanku dalam mengelola keuangan sehingga aku tidak pernah berkekurangan. Ikuti teladanku dalam mengejar hadirat Tuhan sehingga engkau akan selalu alami Dia nyata dalam hidup. Ikuti teladanku. Yang keempat, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita jadi dipersiapkan untuk mewarisi impian-impian yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk dapat berfungsi menjadi visi dalam hidup kita. Ada banyak jemaat, ada banyak anak rohani sampai hari ini masih terus mencari-cari visi dari Tuhan. Mereka tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Posisikan dirimu sebagai anak. Yang kelima, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita pun akan mewarisi warisan rohani. Hidup dalam iman, hidup dalam dimensi roh, itu akan menjadi warisan rohani yang saya bisa bagikan kepada saudara. Hanya ketika engkau ada dalam posisi sebagai anak. Yang keenam, dengan memiliki seorang bapa rohani, kita dapat diarahkan untuk memasuki ladang yang Tuhan sudah berkati bagi kehidupan kita. Ingat baik-baik, Daud tidak mungkin ketemu Goliat kalau dia tidak mendengarkan perintah Bapa. Jadi itu memang setelah saya masuk di dalam sini, efeknya tuh memang itu besar banget. Bahkan mengubahkan setiap karakterku yang dulu memang saya keras kepala, yang tidak bisa diatur, ya pokoknya anak yang manja yang baru keluar kayak baru masih bayi yang harus diasuh seorang gitu. Tapi setelah saya dibawa di sini, itu saya mengenal, wah ini ada perubahan yang tiba-tiba yang dulu tuh saya rindukan banget tapi susah dilakukan. Tapi karena emang ada di sini ada anugerah yang mengalir, jadi setiap karakter yang saya dulunya keras kepala itu saya menjadi mudah saja untuk mudah mendengarkan orang lain. Kalau dulu memang saya tidak bisa mendengarkan orang lain sama sekali, walaupun itu orang tua saya menjadi anak yang udah dikatakan ya anak yang kebal gitu. Dan setelah di sini saya melihat, wah ini ternyata ini loh caranya. Satunya itu cuma melekat kepada Tuhan, carilah dulu Dia. Nah itu saat saya melakukannya dengan setiap arahan yang diajarkan dari Stephen di sini, karena memang arahan dari Stephen itu sangat detail, sangat memang mudah untuk dilakukan sehari-hari. Dulu kalau mau mendengarkan matian daging, wah itu berat banget. Tapi di sini tuh ada diajarkan cara yang mudah, bahkan selalu di set pikiran kita itu ini mudah loh, sehingga saya dengan mudah menjalani tanpa beban hidup. Dan akhirnya tuh saya merasakan tuh setiap masalah yang ada yang terjadi dalam kehidupan saya yang karena ketidakakuratan yang saya yang dulu, dan saya sempat ingin berhenti untuk mau mundur dalam kekristenan lah mau gitu. Tapi Tuhan Yesus bawa saya, karena Dia mengasihi saya, Dia bawa untuk masuk ke sini sehingga Dia mengubahkan semuanya dari dalam dulu. Baru masalah itu saya bisa selesaikan dengan anugerah yang mengalir di dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa mengenal lebih lagi apa yang menjadi tujuan gereja, dan saya mau masuk di dalamnya, dan saya memutuskan untuk tinggal di sini dan tidak akan kemana-mana. Kalau dulu saya mau ditanya mau kemana-mana, mungkin saya bisa mengatakan iya, tapi sekarang kalau ditanya apakah kamu ingin keluar dari sini, tidak, saya tidak akan pernah, karena saya tahu di sinilah saya akan berfungsi dengan akurat. Tolong setiap kami untuk bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan berlaku dalam kehidupan umat pilihan-Mu.
Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari antara jemaat yang akan kehilangan momen ilahi ini. Setiap mereka diyakinkan Roh Kudus bekerja kuat dalam batin mereka. Roh Kudus menolong setiap mereka untuk mengetahui ada porsi yang harus mereka buat. Menanamkan diri di rumah rohani yang ada. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kehidupanmu tidak akan sama lagi, karena Tuhan membawa engkau tertanam di tepi aliran sungai. Dan engkau akan mendapati engkau terus bertumbuh. Pergantian musim tidak akan membawa pengaruh buruk dalam dirimu. Sebaliknya engkau akan terus menghasilkan buah. Dan buahnya lebat bagi kerajaan sorga. Hidupmu membawa dampak bagi banyak orang. Hidupmu menghasilkan impact yang kuat bagi kepentingan kerajaan sorga. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang setuju katakan